Gary Alfitar. Saya Ibu. Dominika Santi. Ada Bu. Valentina Lestiana 2. Ada Bu. Mary Evelyn Butar-Butar. Ada Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, baiklah, hadir semua. Kita langsung saja masuk ke materi anak-anak. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang keempat, memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang selanjutnya, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keenam, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi judul materi kita pada pagi hari ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi menurut Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 39/1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi di sini hak asasi manusia adalah hak yang sudah melekat pada diri setiap individu. Selanjutnya, berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama yaitu hakiki pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, secara universal. Seperti apa yang secara universal itu? Secara luas. Secara umum, secara luas. Ya. Baiklah. Jadi secara universal di sini berlaku bagi setiap orang.
manusia. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang wajib yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia di sini merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena kewajiban muncul dari hak dan sebaliknya. Kita lanjut yang materi yang B, substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Ada yang tahu? Baiklah, dilanjutkan ya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Nilai Dasar Pancasila gambaran ringkasan hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam Nilai Dasar Pancasila adalah sebagai berikut. Ada yang tahu? Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa nilai ketuhanan yang Maha Esa? Manusia adalah menurut agamanya sesuai dengan keyakinannya yang tinggi. Baiklah, Ibu akan tambahkan lagi ya. Sudah bagus ya tulisannya. Di sini memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Bahwa setiap orang itu harus mendapatkan perlakuan yang sama, baik itu secara hukum dan undang-undang. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Ada yang tahu nilai persatuan Indonesia itu seperti apa? Satu, apa kebetulan? Ya. Jadi di sini menuntut kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dapat dilalui dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui budaya gerakan-gerakan sosial. Dan yang selanjutnya, yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan yang kelima adalah nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini menegaskan bahwa hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara Indonesia berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan menyempatkan diri, kebebasan berpendapat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bila dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang belum paham? Ibu silakan untuk bertanya. Paham, Bu? Yang kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang C. Kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini Ibu hanya mengambil dua pelanggaran aja ya. Yang pertama itu peristiwa Tanjung Priuk. Di sini peristiwa Tanjung Priuk ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang cukup terkenal ya. Kasus ini terjadi pada tahun 1984 antara Barat dengan warga sekitar. Jadi pemicu peristiwa ini terjadi akibat masalah sara dan unsur politik. Warga sekitar melakukan demonstrasi dalam pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok. Hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Ini merupakan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban manusia.
Yang selanjutnya peristiwa Aceh. Peristiwa Aceh ini terjadi sekitaran tahun 1990-an sampai 1998 ketika daerah operasi militer diberlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM terjadi juga karena dipicu oleh unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan dialami oleh rakyat Aceh. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan melanjutkan yang D adalah upaya penegakan HAM pemerintah Indonesia. Dalam proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah strategis di antaranya. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kongres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia nomor 39 tahun 1999 pasal 75 sampai dengan pasal 99. Jadi Komnas HAM ini merupakan salah satu lembaga penegakan HAM mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan ke Komnas HAM. Jadi mengapa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini dibentuk, yaitu untuk mengatur tentang hak asasi manusia atau membela hak asasi manusia. Yang kedua, pembentukan instrumen hak asasi manusia atau instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya merupakan peraturan perundang-undangan dalam lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, seperti Komnas dan Pengadilan HAM. Yang ketiga adalah pembentukan Pengadilan HAM. Jadi pembentukan Pengadilan HAM di sini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Sampai di sini materi dari Ibu. Selanjutnya kita akan membuat kelompok diskusi ya, anak. Jadi silakan dari Geria hitungan 1, 2. Jadi dia sampai 2 saja karena berhubungan di sini siswanya hanya sedikit. Jadi kita bagi dalam 2 kelompok. Silakan dari Geri hitungan pertama. 1, 2. Ya, yang 1 sama dengan kelompok 1, yang 2 dengan kelompok 2. Silakan dipakai ya. Ini nomornya. Kelompok 1 dan 2. Ya, kalau sudah selesai, Ibu akan kasih materi tentang kelompok diskusi. Silakan Anda mendiskusikan dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan tugasnya, dan silakan presentasi ke depan. Ini tugasnya ya, silakan diskusi. Silakan, waktunya 2 menit ya untuk menyelesaikan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Silakan untuk Pemika Santi. Hasil diskusi dari kelompok kami dari nomor 2 yaitu hak asasi manusia dan kewajiban yang terdapat dalam Pancasila dan undang-undang diantaranya adalah yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Silakan untuk Valentina dan Pemika Santi. Bu, jadi bahannya ya, Selanjutnya yang kedua. Silakan siapa yang dulu membacakan hasil diskusinya. Silakan. Jadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu yang pertama itu ada peristiwa Tanjung Priok, di mana peristiwa Tanjung Priok ini merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1984 antara aparat dan warga sekitar. Pemicunya itu akibat masalah sara dan isu politis. Warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintahan karena menolak pemindahan makam keramat Mak-Elo. Hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kasus pelanggaran hak ini. Oke, saya Ya. upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia yang pertama ada Komnas HAM, Indonesia Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 1993 bagi Kepres atau Presiden nomor 5593, kemudian ada pembentukan instrumen HAM dan seperangkat HAM, kemudian HAM juga pokok berkaitan dengan HAM semua seperangkat atau situs berjualan dari HAM. Terima kasih ya Dewi dan Ya, Dewi. terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi materi kita sampai sini anak. Tapi sebelum kita mengakhiri, Ibu akan mengevaluasi untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sebutkan ciri khusus hak asasi manusia. Contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi, ciri khususnya. Yang satu, yang pertama kan hakiki, secara hakiki. Yang kedua, Secara universal. ya bagus. Universal apa? Universal secara menyeluruh, Bukan secara umum ya? sama secara menyeluruh dan secara umum. Oh. Yang selanjutnya apa? Lupa Bu. Status, ras, harga diri, gender, atau perbedaan lainnya. Yang D tadi secara permanen. Yang terakhir Secara tidak dapat dibagi. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Nelly bisa Bu? Sedikit saja, nanti Ibu akan tambahkan. Atau langsung Ibu simpulkan saja ya. Jadi Saya dalam silakan. Jadi hak dan kewajiban asasi manusia itu dalam nilai dan Pancasila itu yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga nilai persatuan Indonesia, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan sosial. Bagus ya manusia. Jadi Ibu akan tambahkan lagi, kesimpulannya adalah hak asasi manusia ini merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan oleh setiap orang. Dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di sini seperti contohnya peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Aceh, kasus penganiayaan wartawan, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Dan upaya pemerintah dalam penegakan HAM diantaranya sudah dijelaskan juga tadi ya. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM, yang kedua pembentukan instrumen HAM, yang ketiga pembentukan pengadilan HAM. Jadi sekian materi dari Ibu. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita tunang, mari kita